Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Segala puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman maupun Islam. Lalu pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke baginda kita, junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya. Yang saya hormati pada Sahibul Bait yang dimana hari ini acara tasyakuran ya, tasyakuran atas nama Nabila Keisha Al-Zahra binti Ahmad Rafiq, yang dimana anak adalah suatu anugerah untuk orang tua kita, untuk kita sebagai orang tua. Kullu mauludin murtahan. Setiap anak yang lahir itu adalah titipan ataupun penggadaian. Misalkan kita menggadai rumah ataupun tanah berupa uang, terus kita harus nebus lagi ya Bu. Begitupun anak dengan cara apa? Dengan menebusnya bi'aqiqatihi, dengan cara akikah. Setiap anak lahir itu kita harus mengakikahkannya dengan jangka waktu 7 hari. Kalau nggak bisa 7 hari, 14 hari, 14 tahun. 14 nggak bisa, 21. Kalau emang masih nggak bisa lagi, nggak usah ngeliat kalender. Bahkan Imam Syafi'i juga pernah berkata, kalau 7, 14, 21 nggak bisa, itu bisa kita setelah dewasa, ataupun ya gimana kita udah cukup. Tapi dengan syarat ya cuma akikah. Anak laki-laki 1 itu 2 kambing, anak perempuan 1 itu 1 kambing. Tapi dalam kitab fikih lain menjelaskan itu sama-sama 1. Jadi laki-laki 1, perempuan 1. Akan tetapi yang dimana kita untuk yang bercukupan, masa sih yang mau ngasih 1 gitu kan ya Bu. Ibaratkan ya kalau kita kumpul-kumpul nih, akikah bukan sekedar akikah. Akikah itu berbentuk ya bisa dibilang ibaratkan kita sedekah lah, tasyakuran atas kelahirannya anak. Kita kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol. Nah, dengan disembelihkannya kambing itu kan diolah, dimasak, masih yang gak makan gitu kan. Enak ngobrol sambil makan ya Bu. Benar. Iya. Jadi bisa Bu. Nah, dengan mengakikkannya, setelah itu
tudbahu anhu, yani pengacara dicukur. Kelahiran anak setelah diakikahkan, yakni kita harus mencukurnya, mencukur rambut, atau yang bisa disebut kita marhaban ya Bu, marhaban. Ada caranya untuk mencukur anak yang baru lahir. Itu cukur pangkas rambut nggak bakalan bisa Bu kalau misal untuk cukur anak bayi, karena bayi itu rentan, lembut, bahkan bisa dipoles aja itu bisa lecet. Dengan cara itu menggunting dengan orang yang udah berpengalaman, yang udah tahu ilmunya. Nah setelah kita cukur, itu kita rambut ditimbang di kilo dengan 1 gram harga perak. Harga perak sekarang berapa? 70.000 ya, kalau nggak salah 70.000. 1 gram 70.000. Masih untung nih Islam dengan harga perak 70.000. Coba kalau misalkan emas 1 gram berapa Bu? Waduh, biasanya ibu-ibu ini yang doyan belanja nih, belanja emas, masa nggak tahu sih. Sama saya mas, gram 900.000 ya Bu. Ya, masih untung di Islam. Jadi harga 1 gram rambut itu dengan harga perak yang berkisar harga 70.000. Kalau misalkan mau menghargakan dengan emas, ya nggak apa-apa, lebih bagus, lebih baik. Tapi yang nggak boleh itu dari emas ke perak. Misalkan dengan harga 70.000 ditimbang rambut 10 gram, alhasil semuanya 700.000. Nah dengan 700.000 itu kita sedekahkan ke fakir miskin, ataupun kita yang makan-makan ke orang yang tidak mampu, gitu Bu. Habis mencukur, yakni wa yusamma, memberikan nama, memberikan nama yang baik, yang mengandung pujian atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Misalkan Ahmad, Muhammad, Mahmud. Mahmud bukan berarti nama muda ya Bu. Mahmud ya Mahmud. Iya beda lagi nih. Di zaman sekarang banyak nama yang aneh gitu ya Bu. Padahal nama aslinya bagus, betul Bu. Ya siapa? Ibrahim, Muhammad Ibrahim. Ya dipanggil Bram, dipanggil Bram karena pengen ngetren, katanya pengen ngetren. Pengambilan sebuah nama untuk anak ini tidak sembarangan, karena nama mengandung doa untuk anaknya sendiri, begitupun orang tuanya. Jadi untuk nama bisa diambil dari Al-Quran maupun nama-nama Nabi, sahabat Nabi, asalkan yaitu bermakna yang berarti pujian atau nama yang bagus. Jangan ini namanya Jahanam. Loh kok Jahanam? Itu kan dari Al-Quran juga. Nah sama aja, itu kan neraka artinya. Masih anak muda artikan dengan nama neraka, ya enggak? Enggak boleh. Ibadur Rahman, nama yang bagus untuk anak laki-laki. Nah yang biasanya perempuan itu diartikan biasanya Siti, ya enggak Bu? Siti Aisyah, Siti
Siapa lagi? Siti Aisyah, Siti Nur Aisyah bisa. Itu mengandung nama yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mengatasnamakan mengasih nama kepada anak. Anak, nama memang mengandung sebuah arti, akan tetapi dengan nama yang mengandung arti tidak dilandasi dengan pendidikan, itu sama aja bohong. Betul, Bu? Iya, jadi tugas kita sebagai orang tua adalah mendidik anaknya, yang dimana kita adalah guru orang tua, semuanya itu pertama dari orang tuanya, bapak maupun ibu. Karena apa? Al-baitu madrasatul ula. Jadi rumah itu adalah pendidikan yang pertama. Rumah, keluarga, isinya yang ada di keluarga itu pendidikan untuk anaknya. Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh mengucapkan sembarangan ucapan, karena anak kecil itu bisa mendengar. Belajar itu dari mendengar dan penglihatannya. Apa yang dia dengar pasti dia tiru, begitupun yang dia lihat pasti dia tiru. Betul, Bu? Ya. Setelah kita mendidik anak, kita sebagai orang tua harus mendoakannya untuk anaknya. Semua orang muslim kalau ditanya, ibu anaknya pengen gimana, pasti jawabnya ingin punya anak yang soleh. Betul, Bu? Enggak mungkin. Ya mungkin memang ada ingin punya anak yang kaya raya ataupun tak apa, tapi akan lebih baik, lebih bagus itu kebanyakan anak yang soleh, yang dimana doa orang tua untuk anaknya itu mujarab. Seperti kata Nabi, doaul walidi li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Jadi doa kedua orang tua ini bisa diibaratkan doa Nabi kepada umatnya. Ketika Nabi berdoa kepada Allah Rabbi, itu ada nggak doa yang nggak diijabah? Pasti diijabah, ya nggak, Bu? Karena Nabi Muhammad SAW itu kekasih Allah. Apapun yang Nabi minta pasti dikasih. Begitupun dengan kita. Karena apa? Doaul walidi li waladihi ka doaun nabi li ummatihi. Doa kedua orang tua kepada anaknya itu diibaratkan doanya Nabi kepada umatnya. Untuk mendidik anak, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, itu pasti anak akan menirunya. Kalau misalkan orang tuanya pingin anak menjadi anak yang soleh, tapi ngaca dulu, Bu, gimana kitanya gimana, perilakuan kita gimana, cara pemakaian kita gimana, cara berbicara kita gimana. Itu mungkin hal yang sepele, tapi itu berdampak besar pada anak kita. Betul, Bu? Karena apa? Apa yang dia lihat itu pasti dia penasaran. Oh, ibu gini, makaiannya gini, cobalah
pengen niru, pengen nyobain gitu kan. Pasti anak itu karena ya apa yang dia lihat dia pasti niru, walaupun tidak berlangsung secara pelan-pelan dia bakal minggir. Begitupun dari cara kita mencari rezekinya. Cara mencari rezeki kita gimana? Entah itu ya insya Allah halal, karena insya Allah kalau misalkan halal itu bakal berdampak positif kepada anak kita, karena itu akan menjadi gumpalan darah maupun daging di dalam anak kita. Setelah mendidik itu Bo, hilang panganan mah lagi bahaya. Kan disuguhin Pak Ustaz, gak dimakan. Di sini biasanya bahasanya apa, Bu? Indonesia campur. Serang Jakarta enggak pula ya. Ini singkragi lah ya. Iya, bahasa Indonesia bengke. Di sini kepuasan. Udah jasreng Bu. Lanjut, Bu. Wajibahu, memberikannya pendidikan. Setelah memberikan pendidikan, kita harus mendekati anak, entah itu melatih mental, melatih apa untuk di luaran, untuk besar nanti. Karena apa? Dunia sekarang keras ya, Bu. Betul. Apalagi zaman sekarang udah entah itu cari rezeki, cari pekerjaan susah. Apalagi untuk anak yang belum dilatih mentalnya. Yang dimana untuk melatih mental ini supaya ketika anak udah gede nanti udah bisa mencari jati diri lah di keluar nanti dia nggak bakal mentalnya nggak bakalan mental. Jadi ini ibu udah pernah ngajarin ini, masalah ini harus gini gitu kan ya, Bu. Dalam mendidik anak juga kita harus memberitahu apa yang ada di dalam ajaran Islam juga, bukan berarti di dunia doang. Apapun yang kita lakukan pasti mengucap basmalah ya, Bu. Maupun itu kita bercermin dengan baca doa, mau masuk kamar mandi baca doa, mau apalagi mau berkendara baca doa, bahkan itu maaf itu suami istri mau bergaul itu baca doa. Di dalam kitab fikih ada jin, setan, yang dimana setan muslim dan setan kafir. Kedua setan ini bertugasnya masing-masing. Setan muslim ini bentuknya cungkring, kecil, ya kayak cangcorang atau corang, Bu, kecil lah. Di suatu jalan mereka samprok bertemu
dan si jin yang suka menggoda orang kafir ini wujudnya gemuk, gede, keker. Samprotlah mereka berdua. Si jin yang suka menggoda orang kafir ini bertanya, "Hei jin yang suka menggoda orang muslim, kenapa kamu kurus? Kenapa kamu kerempeng? Lihatlah badan aku ini kekar, gede, gagah perkasa." Si jin yang suka menggoda orang muslim itu pun menjawab, "Bagaimana saya tidak kerempeng? Bagaimana saya tidak kurus? Kalau misalkan orang yang saya goda itu, apapun yang dia lakukan itu baca doa. Mau berkendara baca bismillah. Sedangkan dengan bismillah ini adalah racun bagi setan yang menggoda orang muslim. Mau berbaca baca bismillah, racun lagi. Mau minum nih, Bu. Bismillah. Alhamdulillah. Dengan baca bismillah ini adalah racun untuk setan yang bertugas untuk menggoda orang muslim. Nah, orang suami istri mau bergaul baca doa bismillah. Nah, setan pun nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngeliatin, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sedangkan orang setan yang suka menggoda orang kafir, baca minum tinggal minum, dia ikutan minum. Naik motor dia ikutan naik motor. Karena apa? Karena orang kafir itu tidak dilandasi dengan doa. Dan orang suami istri mau bergaul juga dia ikut-ikutan. Ya gitu, karena tidak dilandasi dengan baca doa. Begitu indahnya Islam mengajarkan yang berdampak besar kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita muslimin, yang dimana apapun yang kita lakukan itu dilandasi dengan doa. Dan dengan berdoa itu semoga apa yang kita lakukan itu bermanfaat dan berfaedah untuk diri kita dan orang lain. Lanjut. Mungkin dari pengajian ini kita bisa berkesimpulan, yakni kita bisa bersilaturahmi yang mana silaturahmi ini menambah umur, ya Bu. Amin. Semoga kita diberikan kenikmatan, kerahmatan, kesehatan, dan saya mohon maaf atas kekurangan saya karena saya masih tahap pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.